Pemirsa KPID News kembali hadir bersama saya Sophie Sophia dengan fakta akurat. Kami hadirkan berbagai rangkaian berita terpercaya dalam KPID News TV. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terus gencarkan literasi media bersama Ikatan Alumni Visip Unpas demi terwujudnya penyiaran berkeadilan. Berikut berita selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengadakan acara literasi media dengan tema Urgensi Penyiaran Berkeadilan, bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Visip Universitas Pasundan di Soreang, Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Juli 2024. Acara ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya siaran berbasis internet yang tidak diawasi dengan baik. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan edukasi mengenai permasalahan penyiaran berbasis internet. Pemirsa, kesadaran masyarakat kini telah pudar dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat hadir dengan langkah nyata secara resmi berkolaborasi dengan BPIPRI. Berikut berita selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat secara resmi membangun kolaborasi dengan BPIPRI atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk penguatan ideologi Pancasila melalui lembaga penyiaran. Dalam pertemuan ini juga disepakati pelaksanaan MOU yang akan dilakukan pada 11 September 2024 bertempatan dengan pelaksanaan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat sekaligus penyerahan kategori anugerah kebangsaan kepada lembaga penyiaran yang giat mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Demikian berita terkini, Sophie Sophia melaporkan. Pemirsa, di era digital saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan penyiaran berkeadilan, bekerja sama dengan 4 kampus terkemuka untuk melakukan penelitian. KPID Jawa Barat menjalin kerjasama dengan 4 kampus terkemuka di Jawa Barat untuk melakukan penelitian penyiaran. Diskusi yang dilaksanakan ini berlangsung hangat dan penuh antusias dari setiap perwakilan kampus yang hadir, menandakan semangat kolaborasi yang tinggi. KPID Jawa Barat berharap kerjasama ini dapat menghasilkan temuan signifikan untuk memajukan industri penyiaran di Jawa Barat. Pemirsa, di era mobilisasi saat ini tentu banyak sekali pengguna media yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif pornografi yang membuat kekhawatiran serius bagi banyak kalangan. Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Halo semua, kalian pengguna YouTube aktif. KPID Jawa Barat ingin mengajak kalian untuk lebih cerdas dalam memilih konten tontonan. Pornografi bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah sosial. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus pelanggaran konten pornografi di dunia maya semakin meningkat. KPID Jawa Barat sangat prihatin dengan kondisi ini. Pornografi tidak hanya merusak moral, tetapi juga dapat memicu tindakan kriminal. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap konten yang dikonsumsi. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman, terutama bagi anak-anak kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Ajang penghargaan penyiaran televisi dan radio paling bergengsi di Jawa Barat hadir kembali di tahun ini. Tahun ini, kami menghadirkan berbagai kategori penghargaan untuk program televisi. Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-17 tahun 2024 juga memberikan penghargaan untuk kategori radio. Salah satu indikator penilaian adalah kepatuhan lembaga penyiaran dalam menjalankan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS.
Indikator yang lainnya adalah penilaian dari juri. Batas akhir penerimaan materi yang dilombakan paling lambat 15 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan sebagai berikut. Mari bergabung menjadi bagian dari Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-17 dan ayo tunjukkan bakat penyiaran Anda. Pemirsa, KPID Jawa Barat mengadakan pelatihan SDM penyiaran radio suara Pertuni Jabar yang dihadiri langsung oleh Koordinator Pengawasan Isi Siaran Sudama Dipawikarta. Berikut berita selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terus mendukung Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Jabar dalam meningkatkan profesionalisme penyiaran di radio suara Pertuni Jawa Barat. Selama acara pelatihan, Sudama Dipawikarta memberikan materi mengenai penyiaran dengan topik pengenalan dan pengembangan radio, serta komunikasi dan teknik penyiaran. Menurut Ketua DPD Pertuni Jawa Barat, Maman Suherman, peserta pelatihan berasal dari kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebelumnya, pelatihan juga berlangsung di Aula KPID Jawa Barat dengan fokus pada pembuatan konten dan mengisi suara atau dubbing untuk berita. Demikian berita terkini, Sophie Sophia melaporkan. Pemirsa, di zaman serba digitalisasi ini, penyiaran berkeadilan tentu harus dirasakan oleh semua kalangan. Oleh karena itu, KPID Jawa Barat terus menggelar pelatihan berupa workshop untuk penyandang disabilitas. KPID Jawa Barat mengadakan pelatihan penyiaran radio bersama Pertuni Jawa Barat. Dalam upaya mendorong inklusivitas di dunia penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi penguatan SDM penyiaran radio bagi anggota Pertuni Jawa Barat. Selain itu, sosialisasi ini dapat memberikan kesempatan disabilitas untuk mendapat hak-hak pekerjaan maupun hal lain. Dari Cimahi, Parida melaporkan. Pemirsa, pemanasan global dan perubahan iklim tentu menjadi persoalan penting untuk diedukasikan kepada generasi muda saat ini, agar mereka menjadi generasi yang peduli dan mencintai bumi. Berikut resensi buku dari salah satu peserta magang rasa kerja KPID Jawa Barat edisi 28. Kali ini aku nemu buku keren di pojok pajak KPID Jawa Barat dengan judul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi yang ditulis Emil Salim. Dalam buku ini, seolah Emil Salim sudah menebak yang akan terjadi pada bumi saat ini. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan salah satu persoalan yang dibahas di buku ini. Emil Salim, seorang visioner pemikir sepak terjang yang akan terjadi pada bumi. Sudah jelas tujuan dari buku ini sebagai doktrinisasi mengubah perilaku manusia dari perusak menjadi pelestari. Buku ini juga menunjukkan konsistensi keberpihakannya terhadap perlindungan dan pengelola lingkungan hidup. Pemirsa, tayangan yang baru saja Anda saksikan tentu tidak luput dari peran anak muda. Berikut resensi buku peserta magang rasa kerja KPID Jawa Barat yang cukup relevan. Mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Novia dari Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Stay tune ya! Suatu generasi baru mulai menyerbu dunia kerja kita, tapi tampaknya belum ada yang membicarakannya sampai saat ini. Dan sekarang ada satu generasi yang sama sekali baru dan harus dikenal. Benarkah? Ya, perkenalkan Gen Z, yang terdepan sudah berusia 20 tahunan dengan jumlah sebesar 72,8 juta. Nah, buku tentang Gen Z di lingkungan kerja ini tujuannya untuk memelopori dialog tentang seperti apa mereka di dunia kerja. David Stillman dan Jonas Stillman memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Gen Z akan membawa perubahan dalam lingkungan kerja, termasuk bagaimana mereka menantang norma-norma tradisional dan mengubah cara kita berkolaborasi dan berkomunikasi di tempat kerja. Mereka juga menawarkan strategis praktis untuk para pemimpin dan manajer dalam mengintegrasikan dan memaksimalkan potensi Gen Z di tim mereka.
Demikian berita hari ini dari KP Edu News TV, saya Sophie Sophia, sampai jumpa di edisi berikutnya.